Kali ini kita memasuki ke slide yang ketiga, yaitu layout artikel atau jurnal. Nah, dalam pembuatan jurnal itu biasanya terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama itu sendiri adalah abstrak, yang kedua instruction, yang ketiga methods atau metode, yang keempat adalah result and discussion, yang kelima conclusion, dan yang terakhir adalah reference. Nah, dari yang pertama tadi adalah abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak biasanya berisi cerita singkat atau berisi informasi singkat tentang artikel atau jurnal tersebut. Yang kedua adalah introduction, yaitu memuat beberapa alasan tentang urgensi penelitian dan gagasan yang diajukan dari sebuah artikel atau jurnal tersebut. Sedangkan yang ketiga tadi adalah methods atau metode. Metode tersebut adalah berisi tentang metode apa yang telah digunakan dalam penelitian artikel atau jurnal tersebut. Yang keempat adalah result and discussion. Apa itu? Biasanya berisi tentang penelitian-penelitian yang dapat dari artikel atau jurnal tersebut. Dan yang kelima adalah conclusion. Apa itu conclusion? Conclusion itu sendiri biasanya berisi kalimat singkat atau kesimpulan dalam artikel atau jurnal. Yang terakhir adalah reference. Apa itu reference? Reference biasanya memuat sumber-sumber dalam penulisan sebuah artikel atau jurnal. Selanjutnya yaitu abstrak, untuk menganalisis strategi perusahaan dan karyawan yang tidak sah, konteks kelembagaan di mana kelompok bersenjata non-pemerintah memberlakukan kegiatan tidak sah di perusahaan dan masyarakat sipil. Tujuan dari makalah ini untuk mengenali karyawan sebagai pemain kunci dan efektif dalam menerapkan ambidextrous strategi organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Dalam makalah ini, penulis menyatakan bahwa konteks kelembagaan yang tidak sah menunjukkan bahwa keberadaan angkatan bersenjata non-pemerintah perusahaan, Departemen SDM, dan manajer lini depan untuk secara strategis mengeksploitasi langkah-langkah keamanan yang terinspirasi oleh karyawan. Yang selanjutnya yaitu critical abstrak. Tujuannya sudah ada, metodenya sudah ada, hasil dan pembahasannya juga sudah ada, kesimpulannya juga sudah ada. Selanjutnya yaitu introduction. Dalam makalah ini kami mengusulkan penggunaan institusi tidak sah untuk mempelajari perusahaan dalam konteks konflik bersenjata. Kami memahami konteks kelembagaan yang tidak sah didasarkan pada formal institusi yang tidak dapat memberikan hak asasi manusia kepada masyarakat sipil, seperti keamanan fisik ditandai dengan lingkungan yang curang dan tidak jujur saat menegakkan hukum dan peraturan, dan kurangnya pencegahan dan kemampuan untuk melawan penegakan norma dan serangan ilegal, misalnya pemerasan, kekerasan fisik terhadap masyarakat sipil dan perusahaan oleh non-pemerintah kelompok bersenjata. Selanjutnya, critical introduction. Apakah pendahuluan ini sudah sesuai dengan artikel jurnal? Pendahuluan sudah sesuai, tidak terlalu panjang. Idealnya adalah panjang berkisar 10% sampai 20% dari total tulisan. Kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu dengan cara merangkum dari beberapa jurnal lainnya yang terkait. Selanjutnya, result dan discussion. Konflik bersenjata di seluruh dunia menyebabkan lebih dari 80% kematian di seluruh dunia pada tahun 2017, berdampak pada warga sipil di kota besar dan kecil, serta perusahaan investasi. Penelitian ini sudah sedikit tahu tentang kemampuan warga sipil untuk melawan dan memulihkan dari konflik bersenjata atau serangan teroris. Terlepas dari kenyataan bahwa pengetahuan ini bisa menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan beroperasi dalam konteks kelembagaan resiko keamanan tinggi. Riset manajemen sudah lama mempelajari tantangan perusahaan dengan memeriksa
lembaga formal hukum dan peraturan, termasuk pemerintahan yang korup, ekonomi daerah yang tidak efisien. Oke, saya lanjutkan yaitu consultation. Consultation yang terdapat dalam jurnal tersebut adalah konteks kelembagaan yang tidak sah. Dalam penelitian ini dicirikan oleh ketidakpastian yang dikenakan oleh kelompok bersenjata non-pemerintah pada pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil melalui serangan kriminal dan penegakan ancaman. Dalam konteks seperti itu, dengan ketidakmampuan untuk memprediksi dampak eksternal organisasi, perusahaan dapat belajar dari lembaga informal yang dibangun secara sosial dan aturan serta kendala yang sama, dikembangkan bottom up oleh karyawan dan manajer lini depan untuk bertahan sebagai hidup. Selanjutnya critical conclusion. Apakah kesimpulan dari jurnal ini sudah sesuai dengan isi jurnal? Ya, sudah, karena penulis sudah menyimpulkan sesuai dengan penelitiannya. Permasalahan yang terdapat di kesimpulan adalah konteks kelembagaan yang tidak sah dalam penelitian ini dicirikan oleh ketidakpastian yang dikenakan oleh kelompok bersenjata non-pemerintah pada pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil melalui serangan kriminal dan penegakan ancaman. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari tutur kata kami yang belum pas atau kurang baik, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.